Devi Vilitasari. Perkenalkan, nama saya Izul Haq Asyidiki dari kelas Fisip B. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar perpajakan. 1. Definisi pajak. Pajak adalah pemungutan wajib yang ditarik dari rakyat untuk diberikan ke negara. Pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. 2. Asas-asas perpajakan. Asas perpajakan atau bisa disebut dengan asas pemungutan pajak adalah dasar yang digunakan negara saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak yang biasa dipakai kebanyakan negara, yaitu asas tempat tinggal, asas kebangsaan, asas sumber. Untuk di negara kita, yaitu Indonesia, biasanya menggunakan 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman dalam melakukan penarikan pajak, yaitu 1. Asas finansial, 2. Asas ekonomis, 3. Asas yuridis, 4. Asas umum, 5. Asas kebangsaan, 6. Asas sumber, dan 7. Asas wilayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pungutan selain pajak. Jenis pungutan selain pajak yaitu yang pertama bea materai. Bea materai yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. Yang kedua bea masuk dan bea keluar. Bea masuk yaitu pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai berdasarkan tarif yang ditentukan. Sedangkan bea keluar yaitu pungutan yang dilakukan barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Yang ketiga, cukai. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditentukan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Yang keempat, restribusi. Restribusi yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Yang kelima, iuran. Iuran yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Materi yang selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu bertugas untuk melakukan pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu fungsi pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. 5. Jenis pajak. Jenis pajak di sini terdapat 6. Yang pertama, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, materai, pajak bumi dan bangunan, dan yang 6, pajak daerah. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap jenis barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah yang dibebankan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri yang bisa didengar. Di antaranya itu ada barang yang hanya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang hanya bisa dikonsumsi oleh kelompok orang tertentu, barang yang dapat mengganggu kesehatan atau moral masyarakat. Pajak penjualan atas barang mewah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1983.
yang sudah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jenis pajak barang mewah ini diatur dan dihitung bersama dengan PPN karena tidak bisa lepas dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Materai, jenis pajak keempat yang diatur oleh Dirjen Pajak adalah bea materai. Biasanya ini dikenakan pada surat-surat atau perjanjian yang nilai tertentu. Ini adalah pajak atas pemungkutan dokumen. Untuk surat-surat dan akta-akta notaris, pembuatan akta tanah, bea materainya pada umumnya dikeluarkan sebesar 6.000. Kemudian untuk surat yang memuat jumlah uang, biasanya kurang dari 250.000. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat adalah pajak untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk bangunan di pedesaan dan perkantoran dikelola oleh pemerintah daerah sehingga masuk ke pajak daerah. Yang keenam, pajak daerah. Pajak daerah sendiri wajib diketahui terdapat dua pajak di dalam pajak di Indonesia. Pajak provinsi adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi pajak kendaraan, termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor tahunan, biaya balik nama, dan sebagainya. 6. Tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara berdasar 1. Stelsel pajak dan 2. Asas pemungutan pajak. Stelsel pajak di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama stelsel nyata, yang kedua stelsel anggaran. Yang ketiga stelsel campuran. Yang pertama stelsel nyata. Stelsel nyata merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu objek. Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel anggaran. Pengenaan pajak didasarkan pada sebuah anggaran yang diatur undang-undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran, merupakan salah satu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. B. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak di sini menjadi 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas domisili, yang kedua asas sumber, yang ketiga asas kebangsaan. Tarif pajak itu ada jenis-jenisnya, jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak proporsional, di mana tarif pajak proporsional itu merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan dasar penggunaan pajak. Nah, dengan begitu seberapa besar jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap meskipun kita tetap naik, misal pajak penghasilan itu terus, tapi persentasenya tetap 10%, begitu. Dan PBB dengan tarif 0,5%. Jadi kalau profesional itu merupakan tarif yang presentasinya itu tetap, jumlah presentasinya tetap, tetapi itu mengalami perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Nah, yang kedua yaitu tarif pajak tetap. Jadi tarif pajak tetap yang nama lainnya itu regresif. Jadi tarif pajak yang nominalnya itu tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, tidak berubah-ubah. Jadi tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak regresif atau tarif pajak yang nominalnya selalu sama. Jadi tarif pajaknya akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Contoh, bea materai itu seharga nilai 6.000, bahkan ada yang 9.000, bahkan 10.000. Tapi tarif bea materai ini mulai 2001 berlaku ada materai elektronik. Jadi langsung naik jadi 10.000 dan merupakan single tarif dan satu-satunya tarif. Terus yang ketiga yaitu tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak progresif ini persentasi tarifnya itu semakin besar mengikuti besaran nilai objeknya yang dikenai pajak. Artinya semakin besar nilai objek pajak, semakin besar atau semakin tinggi objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Nah, di tarif pajak ini ada 3 bagian, ada 3 macam, dipecah menjadi 3. Yang pertama itu tarif pajak progresif. Artinya jenis tarif progresif yang kenaikan persentasinya semakin besar
atau persentasenya akan naik, sedangkan akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif progresif ini biasanya itu berlakukan untuk pajak penghasilan, wajib pajak individu pribadi. Misal penghasilan kena gaji itu 50 juta. Nah, 50 juta itu kena tarif pajaknya itu 5% dari 50 jutanya. Ya, yang kedua yaitu penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta. Jadi ketentuannya itu mulai dari 50 juta itu tarif pajaknya itu wajib pajaknya itu 5%. Kalau yang kedua yaitu penghasilan pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta tarif pajaknya itu 15%. Dan kalau penghasilan pajak lebih dari 250 sampai 500 juta itu kena pajaknya wajib pajak. Setiap individu itu penghasilannya wajib pajak senilai 25%. Nah, jika di atas dengan 500 juta itu tarif pajak per individu atau tarif pajak penghasilan itu 30%-nya. Jadi udah ada ketentuan sendiri yang dijelaskan progresif itu kenaikan persentase semakin besar atau persentasinya itu sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi meskipun kita gajinya 50 juta itu kita bayar pajaknya sesuai dengan penghasilan kita sendiri, nggak sampai dinaikkan lebih. Jadi ini gitu. Terus yang kedua tarif pajak progresif tetap. Di sini tarif pajak progresif tetap itu misalnya jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya itu tetap. Terus yang kedua tarif progresif degresif. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun. Jadi kenaikan persentasenya semakin menurun. Lalu macam-macam tarif pajak tadi. Yang keempat ada tarif pajak degresif. Nah, tarif pajak degresif ini kebalikan dari progresif. Artinya tarif pajak degresif atau nilai persentasenya semakin kecil nilai objek yang dikenai pajak, maka pajaknya akan semakin besar, atau persentase tarif pajaknya akan semakin rendah ketika dasar penggunaan pajaknya semakin meningkat. Dengan begitu, apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Akan tetapi bila jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasarnya itu pajaknya semakin besar, jadinya dia akan menjadi semakin besar. Ada 3 jenis pajak degresif, yaitu pajak degresif, yaitu tarif pajak degresif. Artinya jenis tarif degresif yang menurun persentasinya mulai semakin kecil, dia menurun terus, persentasi pajaknya dia menurun terus. Kalau degresif tetap, yaitu jenis tarif degresif yang menurun itu persentasenya tetap. Jadi meskipun pajaknya menurun, gajinya menurun, dia itu persentasenya akan tetap segitu. Begitu. Lo kalau ada C, yang ketiga itu tarif degresif progresif. Jadi tarif pajak degresif progresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya semakin besar. Nah, yang kelima yaitu tarif pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan persentase yang khusus yang dikenakan pada harga suatu barang itu. Untuk memudahkan pemahaman tarif pajak ad valorem ini, kita contoh ya, perusahaan A mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga unit per unit itu 10 juta. Nah, jadi tarif yang masuk per impor barang tersebut yaitu persentasenya 20%. Maka nilai biaya yang masuk harus dibayarkan. Misal, jadi kalau 100 ribu dikali 10 juta itu berapa? 100 unit dikali 110 juta itu sama dengan berarti 1 miliar. Anggap 1 miliar. Nah, biaya masuk biaya masuk itu dari tarif biaya masuk dikalikan nilai barang impor. Misal biaya yang masuk itu 20%, maka 20% dikali dengan 1 miliar, maka dia wajib nyetorkan biaya yang masuk itu senilai 200 juta. Jadi begitu.
Terus yang keenam yaitu tarif pajak spesifik. Nah, seperti namanya yaitu spesifik. Jadi harus rinci tarif pajaknya itu. Nah, tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang dan jenis tertentu. Jadi pajaknya ini menentukan dengan beberapa barang tertentu saja. Enggak semua barang itu kena pajak spesifik. Contoh, PT Agromedica. Nah, PT Agromedica itu dia menjual semacam HEPA filter. Nah, HEPA filter itu sebanyak misal 50 unit. Apabila harga per unit itu 25 juta, harga per unit itu 25 juta, berarti biaya yang masuk kita hitung aja. Misal jadi kalau per unit 25 juta, maka dia itu 5%-nya berarti anggap 5 juta per unit yang masuk barang yang harus pajak yang harus dibayarkan ke barang tersebut. Dan itu hanya jumlah barang tertentu, nggak semua barang dapat kayak gitu. Contoh lagi di Indonesia, misal kita mengimpor sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil itu 100 juta dan tarif biaya masuk atas barang itu 20 juta per unit, maka jumlah yang masuk per 100 unitnya yaitu dari unitnya berarti secara otomatis 200 juta. Karena per unitnya itu kan 20 juta dikalikan 100 unit, berarti dia 200 juta masuk pajak yang spesifik. Jadi hanya barang-barang tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dalam suatu pajak itu kan menggunakan suatu sistem atau tata cara. Ya. Nah, tata cara pemungutan pajak itu bagaimana? Nah, dalam sistem pajak itu ada beberapa tata cara, Wi. Di sini itu dijelaskan ada dua. Yang pertama itu menggunakan stelsel pajak, dan yang kedua itu menggunakan asas pemungutan pajak. Stelsel pajak dan asas pemungutan pajak sendiri itu di sini masih dibagi. Di sini yang pertama stelsel pajak itu ada 3. Yang pertama stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Terus untuk asas pemungutan pajak itu ada 3 juga. Yang pertama menggunakan asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Jadi gitu, Wi.